bareng-bareng dulu ya. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat, semangat. Terima kasih nggih ibu-ibu nggih sudah bersedia tepuk semangat sareng-sareng nggih. Semangatnya jadi naik mboten Bu? Baik, mantap ya Bu nggih. Nah, sedikit lanjut ke materi nggih Bu nggih. Selanjutnya itu kita akan belajar bareng-bareng tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat nggih. Ini saya ada cerita nggih, ibu-ibu dibuka buku pintarnya nggih Bu, dibuka mboten buku pintar Ibu. Niki mbok sanes kondisi niku Bu. Ngapunten. Wong wau kula dulu tas tang lengkeng Bu. Nggih wau meter mengentong iki. Dibuka bareng-bareng halaman 22 nggih Bu nggih. 22 yang judulnya cerita anak tidak mau sekolah. Cerita anak tidak mau sekolah nggih. Itu di atasnya judulnya pencegahan kekerasan terhadap anak ya Bu nggih. Ada yang mau bantu saya bacain ceritanya mboten Bu? Gantian aja Bu nanti gantian. Nggih, 2 baris. Nggih. 1 baris atau 2 baris nanti saya lanjutkan. Nggih. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. Hei Ibu Ati, mengapa ngurusi urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri. Selanjutnya Ibu Eda pun nggih. Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung, dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah ada cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan? Menyelesaikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Jadi itu di akhir ada ceritanya gitu nggih, ada tulis pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Nah, sebelum itu nggih, di sini saya mau bertanya sama ibu-ibu nggih, apakah cerita tersebut juga terjadi di daerah sekitar rumahnya panjenengan semua Bu? Ada nggak yang kejadiannya mirip-mirip kayak gini Bu? Ini kula Bu, napa nggih diomongin anak kayak niku. Misal berbuat salah itu minta uang jajan atau gimana Bu? Nggih kadang rewel terus terus niku napa Bandol atau dia nyuwun nopo, yang boten dituruti marah-marah akan Bu. Tapi ibune niku nggih ngapunten terus ngene niku Main. Berarti ada gitu nggih. Seharusnya di gimana? Itu dimarahin apa jengkal misalnya gitu. Nggih jangan mau kan Sebagai orang tua nggih. kadang kan anak itu kan nggak tahu gitu. Ya kadang kan harusnya dikasih pengertian apa gitu. Ya, nah pemuli masih kecil gitu, menawi anaknya masih kecil nggih. Kalau dimarahin kan juga nggak bagus nggih. Nah, itu terus ini saya juga minta pendapatnya ibu-ibu tadi terkait cerita yang Nina itu gitu nggih, yang Nina nggak mau sekolah karena ternyata ibunya itu melakukan kekerasan dan marah-marah sama Nina di rumah nggih. Jadi Nina mau kok sekolah. Saya minta pendapatnya ibu, ditulis di kertas nih Bu yang sudah disiapkan itu. Selanjutnya beri tanggapan terhadap jawabannya ibu tadi. Jika terjadi kasus seperti Nina tadi, apa yang dilakukan sama ibu sebagai orang tua? Saya melihat orang memarahi anaknya atau
saya memarahi anak saya, Bu? Jika terjadi kasus seperti ini berarti ibu sebagai ibu ati nggih melihat misal tetangganya nggih ada yang memarahi anaknya. Saya ambil plaster dulu nggih dan nanti ditambah di sini nggih. Sabun. Saya baca dulu nggih dari yang kelompoknya Ibu Mega. Melerai ibu agar tidak memarahi anaknya. Sebaiknya ibu menasihati anaknya saja. Ya, jadi kalau menurutnya Ibu Mega itu kalau misal ada ibu-ibu yang marah-marah atau melakukan kekerasan baik fisik non fisik ke anak itu dilerai dan dinasihati gitu ya. Terus gitu ya, dinasihati jangan berkata kasar atau malah melakukan kekerasan. Terus untuk yang satunya dari kelompoknya Bu Titi ini menasihati ibu tersebut agar tidak memarahi anaknya dengan cara yang baik-baik. Ya kurang lebih sama gitu ya, dinasihati terus nasihatinya dengan kata-kata yang lemah lembut ya, supaya ibunya kalau lagi marah-marah kan panas gitu ya, nanti kok disela niatnya menasihati malah dikira ikut campur kayak tadi atau mungkin memarahi gitu ya. Bagus ini gitu udah dijawab semua dan jawabannya betul ya. Kalau gitu saya kasih tepuk hebat ya, sarang-sarang mawon gitu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih Ibu ya. Ya Bu, seperti yang tadi udah Ibu tanggapin juga ya, udah ditulis di hasilnya itu ya, saya juga mau menyampaikan kalau misal anaknya itu mungkin ada berbuat salah atau mungkin bahkan tidak melakukan salah sama sekali gitu ya. Jangan sampai ya ibu-ibu ini mengatakan hal-hal yang tidak baik atau kekerasan, baik itu kata-kata gitu ya, itu termasuk kekerasan juga ya. Kekerasan itu tidak baik. Soalnya ingat-ingat kembali ya Bu, kita dulu belajar di modul yang kedua ya tentang pengaruh negatif atau dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak ya. Itu nanti dampaknya besar ya, anaknya bisa jadi agresif atau mungkin kayak Nina ini gitu ya, jadi pemalu, pemurung, sering nangis gitu ya. Itu tidak baik gitu ya. Jadi usahakan gitu ya kalau misal menemui yang seperti tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan, dinasihati dan dilerai ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lagi. Kalau tanya boleh nggak Bu? Gitu. Misalnya kan kita udah berusaha melerai, terus itu tadi apa? Nasihati kan kita nggak tahu namanya orang kan Bu. Pas kita nasihatinya, kita ternyata yang dinasihatin itu nggak terima. Maka kita perlu misalnya lapor ke RT atau ke RW atau ke Pak Lurah gitu. Cek nek misal kalau pendapat dari saya gitu ya, misal ada yang seperti itu, dilihat dulu apakah dampaknya bagi anak itu seperti apa tadi. Kayak misal mungkin udah seperti Nina gitu, mungkin bisa dibicarakan dulu sama keluarga terdekatnya yang mungkin bisa memahami ya, mungkin ibunya karena emang sedang ada masalah jadi emosi. Tapi nek misal ternyata udah ada kekerasan gitu ya, kekerasan yang bisa berdampak banget sama anaknya, kayak mungkin sering dipukul gitu ya, bisa dilaporkan sama Pak RT biar mungkin kalau dinasihati sama pihak desa kan mungkin jadi lebih mengerti ya. Tapi nasihatinya juga pelan-pelan, lemah lembut ya, jangan sampai ikut marah-marah balik sama ibunya ya, nanti yang ada malah semakin menjadi. Terus gitu. Terima kasih pertanyaannya ya Ibu Titi ya. Ini nanti lanjut ke langkah selanjutnya setelah kita istirahat bareng-bareng gitu.